Safa berbeda dengan sekolah yang lainnya karena kita menerapkan metode Montessori bernafaskan Islam. Itu yang membuat kita berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena orang tua itu kadang-kadang dibenturkan dengan pilihan-pilihan. Kalau kita pengen menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Islam, kayak seakan-akan berarti pelajaran akademisme akan ketinggal gitu, seperti itu. Juga kalau anak pengen disekolahkan di sekolah yang akademisnya bagus, maka pelajaran Islamnya akan tertinggal. Nah, kita mencoba mengkombinkan dua sudut pandang ini, antara akademis yang unggul, Islamnya yang unggul. Timbullah metode Montessori bernafaskan Islam. Itu juga menjadi blue ocean strategi kita, karena waktu itu 2015 saat Safa berdiri, kita yang pertama. Perkenalkan, saya Faisal Akbar, MMMPSI. Saya founder dari Safa Islamic Preschool yang berdiri tahun 2015. Safa waktu itu berdiri dengan total murid 7 orang. Dan itu sebenarnya saudara sama anak teman. Semester yang kedua, alhamdulillah sudah mulai tumbuh menjadi 12 orang. Untuk tahun ketiga itu ada sekitar 23 orang. Tahun keempat alhamdulillah sudah melonjak 42 orang. Tahun keempat itu waktu pertama kali Safa ada kepala sekolahnya. Tahun pertama sampai tahun ketiga itu full saya sendiri, dari operasional menjadi kepala sekolah, menjadi tata usaha, admin, bahkan mungkin jadi kebersihan juga. Tahun ke-6 Safa berdiri, Safa diterpa COVID-19. Waktu itu kita benar-benar di fase yang paling sulit. Dari 120 murid kita kepotong menjadi sekitar 45 murid dengan pendapatan kepotong 75%, dan kita harus membiayai operasional dan gaji guru. Kita kena COVID bisa 3 tahun lebih karena kepotong di awal sama kepotong di paling akhir itu. Dan alhamdulillah setelah COVID 3 tahun ini Safa mengalami kelonjakan murid lagi, bisa lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang menginspirasi saya sebenarnya ada dua. Yang pertama kali, kewajiban saya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga harus menafkahi keluarga. Yang kedua, kewajiban saya sebagai seorang muslim harus berdakwah, di mana saya berpikir bagaimana bisa menjalankan kedua hal kewajiban itu tadi dalam satu wadah. Akhirnya saya terinspirasi mendirikan sekolah, di mana di situ saya bisa berdakwah, bisa mengajarkan sesuatu kebaikan kepada murid-murid atau guru-guru di sekolah ini, dan insya Allah bisa menjadi jembatan atau wasilah saya dalam mencari rezeki. Gini Mas, jadi Montessori itu keunggulannya adalah sebelum kita mulai belajar mengajar, kita itu stimulasi anak dulu dengan 5 panca inderanya, motorik kasar dan motorik halus. Nah, setelah panca indera dan motorik kasar, motorik halusnya itu terstimulasi dengan baik, insya Allah nanti anak-anak akan bisa belajar dengan optimal. Kenapa kok bernafaskan Islam? Sebenarnya pendekatan yang paling utama kita adalah pendekatan tauhid. Kita selalu mengajarkan kepada anak-anak itu mengenalkan semua sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Misalnya seperti ini, anak-anak, hari ini kita akan mengenal ciptaan Allah yang berupa tumbuh-tumbuhan. Hari ini kita akan mengenal ciptaan Allah yang berupa hewan. Lama-kelamaan nanti anak-anak itu akan tumbuh rasa penasarannya untuk dijelaskan apa sih Allah itu seperti apa dan lain-lain. Nah, seperti itu nanti konsep-konsep tauhid kita akan jelaskan ke anak secara sederhana. Montessori sendiri itu sebenarnya adalah metode pendidikan, pendekatan anak berbasiskan teach me, do it myself. Jadi anak itu kita ajari untuk melakukannya sendiri. Konsep besarnya adalah melatih anak untuk mandiri, bisa melakukan sesuatunya dengan sendirinya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah konsep sosialisasi di Montessori itu tidak ada batasan usia dalam proses belajar mengajar. Jadi kita kembali ke konsep awal kita waktu kita bersosialisasi di luar sekolah. Seperti kita ini kan bisa berteman meskipun kita lintas usia, lintas gender dan lain-lain, agar anak-anak itu waktu besok besar menghadapi dunia yang nyata itu tidak gagap sama senioritas. Peserta didik waktu itu ada 7 orang dengan 1 guru. Setelah itu di semester kedua kita alhamdulillah bisa diamanahi 12 siswa dengan 2 guru.
karena kalau satu guru sudah kewalahan, akhirnya guru yang pertama itu minta ada tambahan lagi. Pak, ini ada tambahan siswa, saya kalau sendirian sudah nggak kuat gitu. Akhirnya saya tambah satu guru lagi. Full di 2015 itu manajemen kita menggunakan manajemen kekeluargaan. Jadi sumber daya 2 karyawan bagian bersih-bersih dan masak. Saya sebagai ngayai semuanya, bahasa Jawanya itu ya jadi admin keuangan, ya jadi customer service, ya jadi kepala sekolah, jadi apa-apa sendiri. Itu kita pure menggunakan metode manajemen kekeluargaan. Semuanya gotong royong, tidak ada job desk. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan bersama. 2016, alhamdulillah kita sudah berkembang. Jumlah murid kita mulai kompleks. Kita ada 24 siswa dengan 4 guru. Di mana 4 guru itu tadi alhamdulillah semuanya PG PAUD dan mereka semuanya cum laude. Saya mengutamakan kualitas tenaga pengajar. Tahun 2017 kami alhamdulillah sudah mendapatkan kepala sekolah. Yang pertama menjadi kepala sekolah adalah namanya Bunda Desi. Beliau adalah orang yang pertama kali saya repoti. Saya tanya-tanya tentang kurikulum, bagaimana operasional sekolah, apa sih sekolah itu dan lain-lain. Beliaulah yang saya repoti pertama kali. Saya sempat beberapa kali dipertemukan dengan dosen-dosennya juga untuk diskusi mengenai kurikulum dan operasional sekolah secara keseluruhan, sampai saya bisa memutuskan saya menggunakan metode Montessori bernafaskan Islam karena diskusi saya dengan. Nah, di tahun 2017 Safa sudah mulai kompleks lagi, Mas. Di situ kita sudah mempunyai sekitar 12 guru, ada kepala sekolahnya. Kita baru pertama kali menggunakan manajemen secara profesional. Disitulah konflik manajemen sudah mulai terjadi, sudah mulai ada bahasa Jawanya iren-irenan, iri-irinan pekerjaan, tentang job desk, tentang masa abdi dan lain-lainnya juga di situ. Itulah tantangan pertama saya yang sebenarnya paling berat dalam menjalankan sekolah ini, karena saya harus merapikan manajemen. Pergantian manajemen antara manajemen kekeluargaan dengan manajemen profesional itu tentu tidak mudah di situ, karena keluarga besar Safa Islamic Preschool ini sudah terbiasa dengan manajemen kekeluargaan. Jadi untuk dirubah itu sangat susah. Jalur komplainnya atau jalur koordinasinya masih ke saya, terkait juga bagaimana caranya mengimplementasikan metode Montessori ini versi mereka masing-masing, dan saya harus merangkumnya, memutuskan sesuatu apa yang terbaik yang harus kita lakukan, program-program pembelajaran seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Mengingat juga mereka rata-rata sekolah di pendidikan anak usia dini dan mereka cum laude, tentu juga basic keilmuan mereka juga sudah bukan main-main. Ketika mereka mengutarakan sesuatu teori kepada saya, teori mereka sudah sangat kuat dan masing-masing mempunyai landasan teori sendiri. Itulah yang pertama kali challenge bagi diri saya untuk berlaku secara adil dan profesional. Tahun 2018 kepala sekolah kita ganti. Ini adalah challenge saya yang kedua. Bagaimana saya harus milih kepala sekolah berdasarkan apa yang saya lihat waktu itu. Saya waktu itu melihat ada guru yang rajin, teliti dan lain-lain. Saya pilih menjadi kepala sekolah untuk mendampingi saya mengelola Safa. 2018 kepala sekolah saya ambil dari guru terbaik waktu itu yang bersedia dan sanggup untuk mengelola Safa secara keseluruhan. Jadi manajemen operasional Safa harian dipegang oleh beliau. Awal 2019 saya memilih kepala sekolah yang ketiga, yang sampai sekarang 2025 ini masih beliau adalah Bunda Galuh. Dia saya pilih karena dia pinter dalam mengorganisasi teman-temannya waktu saya tunjuk menjadi penanggung jawab salah satu acara. Alhamdulillah dengan kepinterannya mengorganisir teman-teman, membimbing teman-teman, beliau bisa sampai hari ini di tahun 2025. Namun ini juga bukan perkara yang mudah, karena di awal kepemimpinannya Safa sudah besar, sudah memiliki organisasi yang banyak. Waktu itu keluarga besar Safa kalau nggak salah sekitar 30 orang. Itu guru beserta karyawan. Jadi awal mula beliau menjabat, challenge ketiga berikutnya adalah kita ditimpa COVID-19. Di situ ujian yang paling berat sekali. Kenapa? Karena murid kita yang sudah mencapai 120 orang
itu kepotong, jadi tinggal sekitar 45 orang. Dengan jumlah murid kepotong, program-program acara-acara kita kepotong, otomatis pemasukan dari Safa juga kepotong sampai 75%. Dengan sangat terpaksa kita harus merumahkan sekitar 10 guru terbaik kita. Itu adalah ujian yang paling besar di kita juga di kepala sekolah yang baru. Kenapa saya sampai memutuskan seperti ini? Bunda Galuh, berapapun omset kita silahkan buat operasional dan sisanya bisa dibagikan ke teman-teman semua. Itu kondisi yang sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan untuk saya di tahun 2019, 2020, 2021. 3 tahun itu Mas, itu masa-masa kelam kita juga. Dan alhamdulillahnya berkat inovasi-inovasi yang sangat luar biasa dari bunda-bunda guru di Safa Islamic Preschool, kita bisa melalui 2019, 20, 21 itu dengan sangat baik. Disitulah momen kita dinilai sama masyarakat bahwa kita adalah sekolah yang tangguh, yang bisa eksis di masa-masa sulit. Dan di tahun 2022 itu lonjakan siswa sangat tinggi. Dari yang awalnya waktu COVID itu 45, kita menjadi 127 siswa. Disitulah challenge kita diuji lagi, karena dengan lonjakan siswa yang sangat tinggi, habit kita selama 3 tahun guru-guru itu adalah mengajar secara online, tiba-tiba offline menghadapi anak yang sangat tinggi. SDM kita juga kewalahan juga kita mendapatkan SDM yang mempunyai kualifikasi yang sudah terlatih. Kita dituntut untuk bisa cepat mencari SDM dan bagaimana melatih mereka sesuai dengan standar-standar kita. Alhamdulillah juga di tahun 2022 sama 23, 24 ini kita bisa lalui dengan sangat gemilang. Bahkan flashback sedikit Mas, di tahun 2020 ini kita mendapatkan akreditasi A. Setelah kita salah satu sekolah unggulan meskipun di masa pandemi. Membuat masyarakat menjadi trust, percaya dengan Safa adalah pertama kali ketika COVID, ketika pandemi itu kan ada pembelajarannya daring ya. Jadi masyarakat itu sudah mulai sadar bagaimana pentingnya pendidikan Montessori bernafaskan Islam ini untuk anak-anak mereka juga. Akhirnya mereka percaya dan sangat puas sekali dengan layanan kita di masa pandemi. Itu membuat marketing buzz di circle mereka juga. Akhirnya teman-teman dari wali murid itu berbondong-bondong memasukkan sekolah anaknya untuk bersekolah di Safa. Ditambah lagi waktu COVID itu kita malah mendapatkan akreditasi A. Itu yang menunjukkan bahwa waktu COVID kita tidak ada penurunan dalam segi kualitas pembelajaran, kualitas media belajar, kurikulum, guru, manajemen, dan lain sebagainya. Kita tidak ada penurunan, bahkan ada kenaikan karena kita sanggup mendapatkan akreditasi A. Mungkin dari 3 aspek itu Mas yang membuat masyarakat itu begitu percaya, begitu trust-nya begitu tinggi kepada kita, akhirnya membuat kita malah jadi kewalahan seperti itu. Safa itu tetap menggunakan kurikulum nasional, kita tetap taat sama pemerintah, cuman kurikulum nasional itu tadi kita sampaikan menggunakan cara atau metode Montessori bernafaskan Islam, karena metode Montessori itu kan hanya sekedar cara kita menyampaikan sesuatu agar anak-anak itu bisa mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Karena kita mengutamakan pembelajaran itu, kita usahakan untuk menggunakan media-media pembelajaran yang senatural mungkin. Seumpamanya anak itu lagi belajar mengenal hewan, itu juga kita usahakan untuk bisa membawakan mungkin ayam atau bahkan kambing ke anak-anak, bahwa ayam itu tuh seperti ini, kambing itu seperti ini, apa yang harus kita pelajari, apa yang bisa kita pelajari dari hewan itu. Atau kita lagi belajar mengenalkan anak-anak buah-buahan atau sayur-sayuran, itu juga kita bisa bawakan langsung. Nanti di situ kita bisa sisipkan unsur-unsur tauhid ke anak-anak bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Kalau untuk masalah pembelajaran Islam yang berupa hafalan sholat, hafalan doa pendek, dan lain-lain, itu kita menggunakan metode UMI. Tantangan terbesar kita adalah menggunakan metode Montessori bernafaskan Islam. Itu adalah metode yang
Setahu saya waktu itu 2015 atau 10 tahun yang lalu itu belum ada sekolah yang menggunakan. Bahkan saya keliling ke sekolah-sekolah pendidikan guru pun mereka banyak yang belum paham bagaimana cara menggunakannya. Itu tantangan yang sangat besar. Tentu saya harus banyak mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut dan saya juga harus mencari guru yang sanggup dan mau untuk belajar metode tersebut. Yang pertama itu, yang kedua untuk biaya edukasi ke guru, biaya edukasi ke wali murid itu sangat besar sekali. Yang ketiga, tantangannya adalah saya menggunakan metode Montessori ini tidak pure, saya tetap bagi per kelas. Satu kelas itu yang biasanya di sekolah lain itu ada 2 guru, kita satu kelas itu ada 3 guru. Tentu untuk biaya operasional kita jauh lebih mahal karena 3 guru. Itu bagaimana caranya saya menjelaskan ke wali murid kenapa kok Safa itu mahal, itu sangat susah. Karena kebanyakan orang membandingkan hanya di sekolah sebelah segini kok di sekolah sini dengan nominal segini. Dimana juga waktu terjadi lonjakan murid di 2022 kalau nggak salah sekitar itu juga sangat susah sekali kita mencari SDM. Nah, yang keempat itu sebenarnya mengadakan aparatus Montessori. Jadi alat permainan Montessori itu sangat mahal dan gampang rusak. Itu kalau kita mau mengecas untuk orang tua yang begitu mahal karena alat-alatnya mahal itu juga sangat susah, Mas. Jadi kita harus berpikir juga bagaimana kita bisa mengadakan atau membuat alat-alat peraga pendidikan itu dengan budget yang sangat minim tapi tetap sesuai dengan esensi penggunaannya. Ada 2 momen yang saya sangat frustasi sekali. Yang pertama kali di 2018 waktu ada lonjakan murid, pergantian kepala sekolah, dan kita harus menetapkan kurikulum ini sesuai dengan standar. Itu sangat susah sekali. Di situ konflik-konflik sudah mulai bermunculan. Ada banyak sekali yang berbicara harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Saya harus menyampaikan sesuatu dengan kapasitas sebagai profesional, sebagai pengelola lembaga. Di situ saya kalau tidak mengingat apa yang diamanahkan kedua orang tua saya mungkin sudah menutup sekolah ini. Yang pertama itu. Yang berikutnya adalah awal dari COVID-19. Itu begitu benturannya sangat luar biasa sekali. Saya sampai melibatkan atau menjual aset-aset pribadi saya untuk bisa bertahan hidup dan menghidupi sekolah ini. Salah satunya deretan piala yang ada di belakang saya ini itu adalah wujud dedikasi guru-guru kita, bagaimana mereka mengasuh dan mendidik putra-putri Safa Islamic Preschool. Dan ada banyak sekali deretan kisah-kisah yang mengharukan kita. Salah satunya adalah waktu itu saya menyaksikan sendiri di depan sekolah itu ada salah satu anak yang turun dari mobil, mencium tangan ibunya dan dia bilang, "Mama, Mas A pamit sekolah dulu ya, Mama bekerja yang tenang, yang baik. Mas A sudah nggak nakal lagi." Sontak waktu itu orang tuanya langsung keluar mobil, langsung nangis, lari memeluk salah satu guru yang mengajarkan anaknya itu, mengucapkan terima kasih. Disitulah saya berkaca-kaca melihat bahwa oh ini toh ternyata hebatnya seorang guru, marwahnya atau harga dirinya seorang guru. Bagaimana dia bisa mendidik setulus hati sampai orang tuanya itu bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Itulah momen haru iri saya. Oh ternyata ini tuh hal yang didapat oleh seorang guru yang tidak saya dapatkan sebagai pengelola atau manajemen dari sebuah sekolahan. Kalau rencana untuk memperluas atau mengembangkan lebih jauh tentu ada, Mas. Mengingat juga kita sudah mengoperasionalkan Safa ini selama 10 tahun, insya Allah kita sudah terstandarisasi baik dari manajemen, sistem keuangan, sistem operasional sekolah secara keseluruhan, sistem pembelajaran, guru, dan lain sebagainya. Insya Allah kita sudah expert di bidang itu. Mungkin nanti kalau ada teman-teman atau ada rekan yang pengen ikut andil dalam pendidikan anak usia dini, bisa menghubungi saya untuk diskusi lebih lanjut.
Pesan yang pertama, lihatlah kurikulumnya. Seberapa kurikulum ini efektif dalam memberikan dampak kepada putra-putri kita. Yang pertama, yang kedua adalah sarana dan prasarana sekolah itu. Yang ketiga adalah kebersihan dari sekolah itu. Yang keempat, ini yang mutlak, yang paling utama nggak bisa ditoleransi itu adalah kapasitas gurunya seperti apa. Kapasitas guru ini adalah yang paling besar menentukan keberhasilan murid-murid itu bersekolah. Harapan saya kepada Safa adalah Safa ini bisa menjadi salah satu sekolah rujukan atau sekolah percontohan untuk sekolah-sekolah yang lain bagaimana caranya mengkreat kurikulum nasional dipadukan dengan metode-metode pembelajaran yang lainnya. Kita bisa mencari bagaimana efektifnya sebuah kurikulum itu kita sampaikan ke murid-murid. Yang pertama itu. Yang kedua adalah harapan saya kepada siswa-siswa Safa ini adalah menjadi salah satu sekolah kenangan-kenangan indah mereka, bukan suatu kenangan yang kelam ya, yang menakutkan. Tapi ketika mereka mendengar kata Safa, itu adalah sekolah saya, itu adalah taman surga bermain saya dan bermain saya waktu kecil dulu.